Perkenalkan, nama saya Janus Damianus, kelas 12 4A titik 30. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 12 4A 30. Baiklah, kami akan menjelaskan makalah hasil penelitian kami, yaitu judul makalah kami penelitian pendidikan. Latar belakang masalah perkembangan zaman pada saat ini demikian pesatnya. Sementara itu, tantangan pembangunan Indonesia dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks. Salah satunya penyebabnya adalah semakin meningkatnya tuntutan bangsa dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya untuk maju. Di mana kita tahu bahwa seluruh bangsa di dunia ini berlomba-lomba ingin menciptakan suatu sistem pendidikan yang lebih baik dan maju. Kita tahu bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini masih sangat jauh lebih kurang dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Hasil beberapa penelitian di University of Vermont mengenai analisis struktur neurologis otak manusia dan penelitian perilaku oleh Ledoux 1970 menunjukkan bahwa peristiwa penting kehidupan seseorang, EQ selalu mendahului inteligensi rasional. EQ yang baik dapat menentukan keberhasilan individu dalam prestasi belajar, membangun kesuksesan karir, mengembangkan hubungan suami antara dan istri yang harmonis, dan dapat mengurangi agresivitas, khususnya dalam kalangan remaja. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah. Yang pertama, pendidikan Indonesia mengamanatkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Di mana di Indonesia ini peserta didiknya sangat kurang aktif, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memiliki kekuatan spiritual, keamanan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. 2. Tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar adalah dengan melihat prestasi belajar. 3. Indikator prestasi belajar adalah emosional dan kecerdasan otak. Pembatasan masalah. Supaya masalah yang diteliti tidak meluas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Batasan masalah sangat penting karena merupakan fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah emosional yang dilakukan oleh siswa dan siswi dalam kegiatan pembelajaran ekonomi. Kecerdasan otak siswa dalam kegiatan pembelajaran. Objek penelitian ini dilakukan kepada siswa-siswi dengan batasan peserta. Perumusan masalah berdasarkan pada latar belakang masalah serta pembatasan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah emosional berpengaruh terhadap prestasi? Ya, tentunya pasti berpengaruh. Apakah kecerdasan otak berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa dan siswi? Ya, ini juga tentunya pasti berpengaruh, karena kecerdasan yaitu adalah yang paling utama. Apakah emosional dan kecerdasan otak berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa dan siswi?
Oke, ini juga pastinya pengaruh juga ya. Tujuan penelitian merupakan pijakan untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah. Untuk mengetahui pengaruh emosional terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan otak terhadap prestasi, untuk mengetahui pengaruh emosional dan kecerdasan otak terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Sebagai masukan yang bersangkutan hubungan dengan usaha sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkait dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan siswa di sekolah. Memberi bahan pemikiran bagi para pendidik dan orang tua akan pentingnya emosional dan kecerdasan otak dalam hubungannya dengan prestasi belajar. Memberikan petunjuk kepada siswa dalam usaha untuk meningkatkan prestasi belajar. Landasan teori. Kecerdasan emosional. Pengertian emosional. Kecerdasan emosional menurut kecerdasan menurut Wexler Sarlinto 2001 adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Menurut Binet Atkinson 1996, kecerdasan adalah kemampuan memahami dan menalar suatu binat, berasumsi bahwa di dalam kecerdasan terhadap suatu kecakapan dasar yang bila mana mengalami kekurangan atau perubahan akan mempengaruhi kehidupan. Kecakapan ini berupa daya timbang atau disebut akal sehat. Inisiatif kecakapan untuk mengadaptasikan diri dengan situasi, menimbang dengan baik, menalar dengan baik merupakan suatu bentuk kecerdasan yang baik yang sangat penting. Stan Atkinson 1996 mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan yang mencakup kemampuan untuk belajar dan mengambil manfaat dari pengalaman, kemampuan untuk berpikir atau menalar, kemampuan untuk beradaptasi terhadap hal-hal yang timbul dari perubahan lingkungan, dan kemampuan untuk memotivasi diri guna menyelesaikan secara tepat tugas dan perlu diselesaikan. Ya, kita belajar juga perlu menyesuaikan diri juga ya. Berdasarkan teori di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan adalah kemampuan individu untuk belajar dan mengambil manfaat dari pengalaman untuk berpikir dan bertindak secara terarah guna menyelesaikan tugas secara tepat. Pengertian emosi. Menurut Asari 2004 menyatakan bahwa emosi atau perasaan adalah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif.
Misalkan kita di sekolah, misalkan hari ini kita belajar matematika dan minggu depan juga belajar matematika lagi, atau besoknya kita belajar matematika lagi, ketemu dengan matematika lagi, akhirnya kita bosan dan akhirnya kita menjadi tidak suka dengan matematika. Begitu juga ya ibaratnya gitu kan. Oke, baik, lanjut. Pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi atau emotional intelligency merujuk pada kemampuan mengenai perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Goleman 2000 mengartikan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa. Bagian kecerdasan emosi. Menurut Baron 1996, kecerdasan emosi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, intrapersonal. A. Kecerdasan dari emosional atau emotional self awareness, kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan diri. B. Asertivitas, kemampuan untuk memperjuangkan hak dan dengan terbuka, mengapresiasikan pikiran, keyakinan dan perasaan dengan yang tidak destruktif. C. Self regard, kemampuan untuk menghargai dan menerima diri sendiri yang pada dasarnya baik. D. Aktualisasi diri, kemampuan untuk menyadari kemampuan potensi yang dimiliki dengan cara melibatkan diri agar dapat menjalin hidup dengan berarti, penuh dengan kaya. Kemandirian, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dalam berpikir dan bertindak, serta bebas dari ketergantungan emosional. Yang kedua, antarpersonal, berkaitan dengan keterampilan bergaul yang kita miliki, kemampuan kita berinteraksi dengan dan bergaul baik dengan orang lain. Wilayah ini terdiri dari 3 skala. A. Empati, kemampuan untuk menyadari, memahami dan menghargai perasaan orang lain. B. Hubungan interpersonal, kemampuan untuk membangun dan membina hubungan yang sama-sama memuaskan, yang tampak dari keintiman serta pemberian dan penerimaan afeksi. C. Tanggung jawab sosial, kemampuan untuk menampilkan diri sebagai anggota kelompok sosial yang berkooperatif, kontributif dan konstruktif. 3. Orientasi kognitif, kemampuan memecahkan masalah, problem solving, kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah serta dapat memunculkan serta menerapkan solusi yang efektif. B. Menguji kenyataan, reality testing, kemampuan untuk melihat hubungan antara apa yang dialami dengan apa yang ada secara objektif. C. Fleksibilitas, kemampuan untuk mengatur pikiran, emosi, perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah.
4. Manajemen stres. Toleransi stres, berarti kita harus berdamai dengan stres. Berdamai ya. Oke, kemampuan untuk bertahan ketika menghadapi peristiwa yang sulit dan situasi yang menekan tanpa menjadi rapuh dengan menghadapi stres tersebut dengan efektif dan positif. Berarti kita di sini dituntut untuk berdamai dengan stres dan lain sebagainya. Kalau stres ya jadinya kita tidak bisa belajar ya. B. Mengendalikan influx, kemampuan untuk menahan atau menghambat influx, dorongan atau godaan untuk melakukan tindakan. 5. Afaksi. Kebahagiaan, kemampuan untuk merasa puas dengan kehidupan yang dialami, menyenangi diri sendiri dan orang lain serta bisa bersenang-senang. B. Optimisme. Kemampuan untuk melihat sisi positif dan dari kehidupan dan bisa menjaga sikap yang positif walau menghadapi situasi yang buruk. Membina hubungan dalam hal ini adalah mudah bergaul, hangat dan memiliki banyak teman serta secara sosial mantap dan berimbang serta akan menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Di sini kita harus mempunyai relasi, mempunyai banyak teman. Goleman 1999. Aspek kecerdasan emosi meliputi: yang pertama, kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakan untuk memandu pengambilan keputusan untuk diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, pengaturan diri, mengenai emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup untuk menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Motivasi, kemampuan menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Empati, dirasakan oleh orang lain. Berarti kita harus merasakan dari orang lain juga. Mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk memenuhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja dalam tim. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Menurut Goleman 1999 mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Kehidupan pertama merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Orang tua sebagai subjek pertama yang perilakunya diidentifikasi anak, kemudian
di internalisasi yang akhirnya menjadi bagian dari kepribadian anak. Ini berarti emosional orang tua dan sikap orang tua itu juga berpengaruh. Oke, lanjut. Di dalam lingkungan keluarga, emosional dan sikap dan perilaku orang tua itu juga berpengaruh kepada kepribadian anak-anak, ya. Oke, lanjut. Lingkungan non keluarga. Berarti lingkungan yang di luar keluarga. Berarti ini di lingkungan orang lain atau di teman-teman kita, yaitu lingkungan masyarakat dan pendidikan. Anak dapat belajar mengenai kecerdasan emosional melalui masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dan lingkungan pendidikan. Misalnya diajarkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Semua ini secara tidak langsung telah membentuk emosi anak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong kecerdasan emosional meliputi faktor keluarga, yaitu berkehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga akan mempengaruhi kehidupan emosional anak di kemudian hari. Kemudian faktor non keluarga, yaitu kecerdasan emosional anak dapat dipelajari melalui masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dan lingkungan pendidikan. Kecerdasan otak. Pengertian kecerdasan otak menurut Binet sebagai mana yang dikutip Langer 1990, kecerdasan otak atau angka kecerdasan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari bandingan skor yang diperoleh seseorang dengan skor rata-rata kelompoknya. Salah satu cara yang sering digunakan untuk menyatakan tinggi rendahnya tingkat inteligensi adalah menerjemahkan hasil tes inteligensi ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan seseorang bila dibandingkan secara relatif terhadap suatu norma. Tes kecerdasan otak. Sasaran pengukuran kecerdasan otak atau general ability. Suatu tes yang hanya diharapkan kepada suatu kemampuan tertentu tidak mungkin bisa memberikan gambaran tentang general ability seseorang tersebut teruslah yang bisa diharapkan kepada berbagai kemampuan sekaligus atau berupa serangkaian tes yang masing-masing mengukur suatu aspek khusus general ability. Meningkatkan skor kecerdasan otak. Menurut Alder 2001, dalam kecerdasan otak ada dua cara untuk meningkatkan skor IQ. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dengan mengikuti tes dan latihan atau menguasai tes. Dengan kata lain, diperlukan keterampilan untuk mengikuti sebuah tes. Psikometri. Kemampuan mengikuti tes dan latihan di setiap kategori akan jauh meningkatkan skor kecerdasan otak atau IQ. Kedua, untuk meningkatkan skor adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam setiap subjek tes. Ini berarti harus mengejar segala ketinggalan dan kembali mempelajari ulang apa yang telah dilupakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Menurut Ashari 2004 mengatakan bahwa intelijensi dibentuk dan berkembang disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antara lainnya, yang faktor pertama membawa atau sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor kematangan. Tiap-tiap orang, tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ tiap organ dapat dikatakan telah matang apabila telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing dan kesiapan untuk dikembangkan. Dalam keadaan seperti ini, perkembangan intelijensi juga akan berlangsung dengan baik. Faktor yang ketiga, pembentukan atau segala faktor luar yang mempengaruhi intelijensi di masa perkembangannya. Faktor yang keempat, minat. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Interaksi ini lama-kelamaan akan menimbulkan minat terhadap sesuatu. Apabila yang menarik baginya akan mendorong untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. 5. Faktor kebebasan, di mana manusia boleh memiliki metode tertentu dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada beban atau tekanan untuk berbuat mencapai sesuatu yang dapat menentukan kebutuhan sesuai apa yang diminatinya. Prestasi belajar ekonomi. Tujuan belajar pada hendaknya adalah perubahan tingkah laku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kegiatan belajar dikatakan berhasil apabila dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk mengetahui apakah hasil belajar itu dapat dicapai secara optimal, maka perlu adanya penilaian atau evaluasi. Dari kegiatan evaluasi inilah dapat diketahui hasil atau prestasi yang telah dicapai siswa-siswi. Pengertian belajar. Pengertian prestasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hasil yang dicapai dari yang telah dikerjakan. Sedangkan prestasi belajar berarti penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Surya Brata 1981, faktor yang mempengaruhi belajar itu dapat diklarifikasikan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hubungan antara emosi dan kecerdasan otak terhadap prestasi belajar ekonomi. Kecerdasan berdasarkan emosional adalah kemampuan emosional untuk mengontrol diri sendiri, memiliki semangat dan ketekunan, memotivasi diri sendiri, ketahanan menghadapi frustasi, mengatur suasana hati, dan menunjukkan empati. Harapan serta optimisme dalam mencapai tujuan. Kecerdasan emosional yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar. Apabila seseorang siswa memiliki kecerdasan emosional dalam kegiatan belajar sudah baik, maka akan menunjang prestasi dan ketentuan belajar akan terus meningkat. Hubungan kecerdasan otak dengan prestasi belajar ekonomi. Kecerdasan otak adalah kemampuan yang dimilikinya oleh seseorang dan kemampuan otak yang dimiliki orang yang satu dengan yang lain berbeda.
tahu di mana masing-masing individu memiliki tingkat kecerdasan otak yang berbeda-beda, maka akan membantu dan mempermudah siswa dalam belajar dan akan membantu siswa dalam mencapai keberhasilan prestasi belajar. Baik, lanjut. Hubungan emosi dan kecerdasan otak terhadap prestasi belajar ekonomi. Proses belajar memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar proses belajar. Kecerdasan emosional dapat meningkatkan prestasi belajar yang baik dalam belajar, begitu juga dengan kecerdasan otak yang baik dari semua elemen pendidikan tepat meningkatkan keberhasilan prestasi belajar. Menurut Sugiono 2005, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Sedangkan menurut Jarwanto dan Subagio 1996, hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji sebenarnya. Untuk bisa membuktikan benar atau tidak pernyataan ini diperlukan penelitian dan analisis. Dengan demikian, pada hakikatnya hipotesis adalah keputusan atau kesimpulan yang masih bersifat sementara, dan untuk membuktikannya benar atau tidak benar diperlukan penelitian dan analisis. Di dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. Ada beberapa pengaruh prestasi belajar ekonomi pada siswa. Ada pengaruh kecerdasan otak terhadap prestasi belajar ekonomi. Ada pengaruh emosi dan kecerdasan otak terhadap prestasi ekonomi siswa. Metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Penelitian kuantitatif. Menurut Nawawi 2005, metode adalah cara untuk yang digunakan untuk mencapai tujuan. Winarno 1999 juga menyebutkan penelitian adalah usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan menurut Ari Kunto 2002, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti mengumpulkan data penelitinya. Berdasarkan uraian di atas, maka ada disimpulkan bahwa metode peneliti adalah suatu cara pelaksana penelitian keilmuan dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan fakta-fakta yang mendukung tercapainya suatu peneliti. Menurut Sugiono 2003, jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang berbentuk seangka atau data kualitatif yang diangkatkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan lalu diinterpretasikan. Definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep. Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan menghindari dari kesalahpahaman, maka perlu diberikan definisi operasional. Kecerdasan emosional. Salovey dan Mayer Shapiro
1997 menyebutkan bahwa kecerdasan emosional meliputi beberapa aspek, yaitu empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Kecerdasan otak. Menurut Binet sebagai yang dikutip Langer 1990, kecerdasan otak adalah atau angka kecerdasan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari bandingan skor yang diperoleh seseorang dengan skor rata-rata. Kelompoknya, salah satu cara yang sering digunakan untuk menyatakan tinggi rendahnya tingkat intelijensi adalah menerjemahkan hasil tes intelijensi ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan seseorang bila dibandingkan secara relatif terhadap suatu norma. Prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu hal yang dicapai atau didapat oleh seseorang yang menerapkan hasil dari kegiatan belajar yang dilakukan. Prestasi belajar dapat berupa nilai, indeks prestasi, ataupun kemampuan operasional yang didapat dari kegiatan belajar yang dilakukan di dalam bentuk praktik. Dengan meneliti prestasi belajar dapat diketahui sejauh ini mana kemampuan yang diperoleh siswa dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Definisi operasional. Definisi operasional kecerdasan emosional. Goleman 2000 mengartikan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir. Kecerdasan otak. Menurut Adler 2001, kecerdasan otak adalah salah satu yang sangat dilakukan sebagai sesuatu yang bersifat genetik, yaitu faktor keturunan dan lain sebagainya. Tidak diubah-ubah. Prestasi belajar. Menurut Arifin, kata-kata prestasi belajar dari bahasa Belanda yaitu prestati, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi, yang berarti hasil usaha. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan adalah usaha belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dari proses belajar. Teknik pengumpulan data. Memperoleh data-data yang sesuai dengan tujuan peneliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Metode angket. Metode angket sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau mengenai hal-hal yang ia ketahui. Ari Kunto, dengan kata lain, angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi subjek data. Dalam penelitian ini menulis menggunakan angket dalam memakai jenis angket tertutup dan cara memberikan dengan cara langsung, di mana angket dijawab oleh responden yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberi jawaban yang disediakan. Metode observasi. Menurut
Arikunto 1999. Metode observasi adalah suatu teknik yang dilakukan cara mengadakan pengamatan secara teliti secara perencanaan yang secara sistematis. Metode observasi dalam metode penelitian ini Metode observasi menurut Arikanto 1999, metode observasi adalah suatu teknik yang dilakukan cara mengadakan pengamatan secara teliti, secara perencanaan, dan secara sistematis. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat dan mempelajari dan memperjelas data yang diperoleh melalui angket. Metode dokumentasi menurut Arikunto 1998 didokumentasikan adalah mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen, report, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data kecerdasan otak atau IQ. Dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data. Oke, baik, kesimpulan dan saran kami yaitu di dalam dunia pendidikan harus ditingkatkan karena begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di zaman yang serba digital, kita sebagai manusia dituntut untuk melek teknologi, karena bantuan teknologi kita dapat melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah. Maka dari itu kita harus sadar betapa pentingnya dunia pendidikan. Saran, ada baiknya yang lebih diutamakan masyarakat yang di pedalaman, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengenyam pendidikan karena faktor akses jalan menuju ke sekolah dan tidak meratanya akses internet. Karena tanpa bantuan internet, pendidikan masyarakat di pedalaman pun juga terhambat. Oke, hanya sekian dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.